Salam saudara-saudari terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Sungguh dahsyat ajaib luar biasa kuasa Tuhan. Hingga pada saat ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu bersama kita nyanyikan Oh Sukacita. Yeay. Sukacitaku saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku saat ku juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh Padanya. padanya aku berserah. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Sukacita kehidupanku. Dan ku kan menari. Ku kan menari Di hadapan Raja ku menari. Sambil memuji ku kan menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari. Di hadapan Raja ku menari. Sambil memuji ku kan menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Stamina mina waka waka stamina mina sambalera. Istampolasica stamina mina waka waka stamina mina sambalera. Istampolasica Oh sukacitaku saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. 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 Mari kita melanjutkan pujian kita dengan menyatakan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bersama kita nyanyikan Great is our God. Yeay! Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya! Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu ditatatan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Memilih kehidupan Yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran.
jiwa satu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Baiklah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita memuji dan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, mari pada saat ini kita ambil sikap hening, kita mempersiapkan hati kita, kita menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bersama kita nyanyikan Penuhiku. Seperti rusa, Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. penuhiku, Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. penuhiku, Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengar sesi yang teman kami berikan, yaitu Jessica Tumewu, Alfonsa Manci, dan juga Herlina Astuti. Kami mohon kepada Engkau ya Bapa untuk memberkati teman-teman kami yang membawa sesi ini, agar apa yang mereka berikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kami dan menjadi bimbingan buat kami ke depannya untuk selalu mendekat kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Salam jumpa untuk saudara-saudari semuanya. Semoga kita tetap sehat, tetap bersuka cita, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cinta kasih Allah yang menyembuhkan. Pada sesi kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih dahsyatnya cinta kasih Allah, dan apa sih kuasa cinta kasih Allah, dan bagaimana agar kita mengalami cinta kasih Allah tersebut. Nah, saya memiliki pertanyaan. Apa sih cinta kasih Allah itu? Apa sih dahsyatnya cinta kasih Allah? Nah, ketika saya memberikan pertanyaan ini, pasti teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih akan menjawab bahwa cinta kasih Allah itu mampu memulihkan saya ketika saya patah hati, mampu membangkitkan saya ketika saya galau, mampu menyembuhkan saya dari kemalasan. Nah, semua jawaban itu adalah benar. Tapi perlu kita ketahui bahwa ternyata dahsyatnya cinta kuasa Allah ini mampu mempergandakan waktu.
mampu mempergandakan waktu ini maksudnya gimana? Saya memiliki cerita, ada seorang pemuda yang bernama Meiffel. Dia disuruh oleh mamanya untuk ke pasar. Meiffel, pergi ke pasar ya, belikan cabai. Nah, Meiffel menjawab, nggak mau. Ketika disuruh mamanya untuk ke pasar, jawaban si Meiffel selalu nggak mau, karena dia merasa dirinya sibuk. Mendingan main game, mendingan ngumpul bareng teman-teman. Jadi dia tuh merasa dia tidak memiliki waktu untuk membantu ibunya. Nah, akan tetapi karena ibunya garang, ibunya sangat pemarah, jadi dengan berat hati dia pergi ke pasar. Pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat ketika disuruh oleh ibunya, dia masih pergi ke pasar dengan berat hati. Akan tetapi pada hari kelima, ketika dia ke pasar, dia membeli cabai nih, terus dia jalan set, dia lihat, wah ternyata anak si tukang penjaga cabai itu, penjual cabai itu, anaknya sangat cantik. Dan menurut si Meiffel, gadis ini sangat baik. Dari tampangnya kelihatan baik. Nah, jadi saat pandangan pertama si Meiffel melihat gadis itu, dia langsung kelepak-kelepak, langsung jatuh cinta. Nah, jadi si Meiffel itu mau sering-sering ke pasar untuk melihat gadis itu. Jadi pada hari kelima, keenam, tanpa disuruh mamanya, dia, "Mah, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya beli di pasar." Jadi dia yang menawarkan dirinya sendiri untuk ke pasar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, si Meiffel ini awalnya dia merasa dia tidak memiliki waktu untuk membantu ibunya. Akan tetapi ketika dia terpesona dengan seorang gadis, dia merasakan sesuatu yang lain dengan perasaan dia terpikat, terpesona dengan gadis itu. Jadi dia mau sering-sering ke pasar untuk bertemu dengan gadis itu agar dia lebih dekat lagi dengan gadis itu. Dan keinginan terbesarnya, dia bisa memikat hati gadis itu untuk menjadi pacarnya. Nah, hubungan kita dengan Tuhan bisa jadi sama seperti cerita dari Meiffel itu. Kita terkadang, apalagi generasi muda, terkadang kita merasa bahwa kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Waktu saya habis untuk main TikTok, nonton drakor, berpacaran, ngumpul nongki-nongki sama teman-teman. Jadi nggak ada waktu untuk berdoa, untuk baca kitab suci, untuk beribadah. Jadi kita merasa kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Waktu kita habis untuk bersenang-senang gitu. Nah, jadi terkadang kita sebagai kaum muda, terkadang kita sama seperti si Meiffel. Kita sudah merasakan kasih Allah. Allah itu mampu mempergandakan waktu kita. Mempergandakan waktu dalam arti yang awalnya kita merasa kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan, jadi menjadi kita mau memberikan segala waktu kita untuk Tuhan. Saya memiliki cerita, ada seorang gadis, dia itu cantik, baik, dia memiliki banyak teman, akan tetapi kelemahannya, dia tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia sangat jauh dari Tuhan. Jadi pada suatu hari kakaknya mengajak dia untuk ikut pertemuan komsel. Nah, pada hari pertama saat dia ibadah sel, dia merasa ini apaan sih? Kok kayak gini sih ibadahnya kayak gini? Jadi kan dia nggak akrab tuh dengan Tuhan. Jadi dia belum pernah merasakan bagaimana sih ibadah bersama memuji Tuhan. Jadi dia kayak tidak akrab dengan keadaan ibadah yang seperti itu. Pada hari pertama dia merasakan sesuatu yang beda, tapi dari dalam dirinya kayak seperti ada penolakan begitu. Dan minggu kedua dia ikut lagi, kakaknya ngajak, dia ikut. Nah, mulai penolakan yang ada dalam dirinya mulai mengecil. Dan dia mulai merasa tenang ketika ada puji-pujian, ketika ada penyembahan, dia mulai merasa tenang. Dan mulai mau untuk ikut pertemuan sel. Nah, pada minggu ketiga tidak ada pertemuan sel, akan tetapi ada retret awal. Nah, pada retret awal itu ada pencurahan Roh Kudus, dan ketika si gadis itu didoakan, ditumpangkan tangan oleh seorang romo, didoakan. Nah, ketika didoakan, dia merasa sesuatu yang tidak pernah dia rasakan. Dia merasa tenang, damai, akan tetapi ada sebuah penyesalan yang besar dalam diri dia. Kenapa
nggak dari dulu dia dekat sama Tuhan? Kenapa nggak dari dulu dia berikan waktunya untuk Tuhan? Malahan dia menghabiskan waktu untuk kesenangan-kesenangan duniawi dia. Kenapa nggak dari dulu saya memberikan waktu saya untuk Tuhan? Jadi ada sebuah penyesalan karena dia tidak memberikan waktunya untuk Tuhan. Nah, jadi yang awalnya dia merasa dia tidak memiliki waktu untuk Tuhan, ketika dia merasakan jamahan Tuhan, ketika Roh Kudus tercurah atas dia merasakan sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan. Dia mengalami perubahan. Perubahan di mana dia mau lebih lagi mencintai Tuhan, dia mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dari situ cerita dari gadis ini dan cerita dari Meiffel ini sama. Jadi yang awalnya mereka merasa tidak memiliki waktu untuk Tuhan, tapi ketika mereka mengalami sebuah perjumpaan yang indah, sebuah perjumpaan yang memikat hati mereka, jadi mereka mau untuk mendekat. Jadi si gadis ini mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau untuk lebih mencintai Tuhan. Nah, pada zaman sekarang banyak sekali anak muda, generasi muda yang gampang sekali mengalami kekeringan. Ketika ditinggalkan pacarnya langsung galau, merasa dunia ini hampa ketika dia gak bersama dengan pacarnya. Ketika ditinggalkan sahabat-sahabatnya, dia merasa aduh kacau. Dia tidak merasakan adanya kasih dalam diri dia karena dia ditinggalkan. Ataupun karena keadaan keluarganya yang kurang bagus, mungkin dia broken home. Jadi dia tidak merasakan kasih, tidak merasakan cinta, tanpa dia memikirkan bahwa ternyata ada kasih yang lebih besar dari kasih yang dimiliki oleh pacarnya, dari sahabat-sahabatnya, ataupun dari orang tua, dari keluarganya. Mungkin teman-teman tahu kasih yang lebih dari segala sesuatu itu kasih yang dimiliki oleh siapa? Bisa teman-teman jawab sendiri dalam hati? Pastinya jawaban yang ada di hati teman-teman adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Ketika mungkin teman-teman kita, orang tua kita, atau sahabat-sahabat kita bisa meninggalkan kita. Walaupun kita berbuat baik ke mereka, mereka bisa meninggalkan kita. Dan di situ membuat kita menjadi luka batin yang ada di dalam diri kita. Akan tetapi teman-teman, perlu kita sadari bahwa kita memiliki seorang pribadi yang memiliki kasih yang lebih dari segala sesuatu. Kasih yang mampu menyembuhkan. Kasih yang mampu menyembuhkan ini maksudnya seperti apa? Terkadang kita karena kita ditinggalkan, kita memiliki luka dalam hati kita. Luka batin. Ketika kita ditinggalkan, kita merasa diri kita ini tidak berdaya. Karena ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita, kita merasa bahwa kita tidak memiliki kasih. Tapi teman-teman perlu kita sadari bahwa kita itu memiliki Allah yang memiliki kasih yang lebih besar dari segala sesuatu yang kita miliki. Nah, jadi cinta kasih Allah itu sangatlah dahsyat. Jadi cinta kasih Allah itu mampu menyembuhkan kita dari setiap permasalahan, dari setiap pergumulan yang kita miliki. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita, oleh pacar kita, sahabat kita, orang tua kita, akan tetapi kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih lebih besar dari segala sesuatu. Jadi itulah dahsyatnya cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah itu mampu menyembuhkan kita dari segala pergumulan kita, dari setiap luka-luka yang ada dalam diri kita. Cinta kasih Allah mampu menyembuhkan kita. Ketika kita sudah mengalami cinta kasih Allah yang awalnya kita merasa kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan, akan tetapi ketika kita sudah merasakan cinta kasih Allah, kita sudah menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita. Disitulah kita akan berubah, kita akan memberikan waktu kita seutuhnya untuk Tuhan. Kita mampu untuk meluangkan waktu kita, menyingkirkan kesenangan-kesenangan duniawi, dan lebih memilih untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi cinta kasih Allah itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, mampu menyembuhkan kita dari setiap luka-luka yang kita miliki, dari setiap kekurangan-kekurangan kita. Cinta kasih Allah mampu memenuhi dan mencukupkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, selain memiliki kedahsyatan, Allah juga memiliki kuasa di dalam dirinya. Nah, kuasa-kuasa seperti apa yang Allah miliki?
salah satu hal yang penting yaitu kuasa penyembuhan. Sebelum kita melihat lebih dalam lagi mengenai cinta kasih Allah yang menyembuhkan, pada saat ini saya mau membagikan satu cerita untuk kita semua. Jadi ceritanya seperti ini. Ada sekelompok muda-mudi yang mana mereka ini sudah bersahabat sejak lama. Atau kalau anak muda zaman sekarang itu menyebutnya dengan kata bestie. Sekelompok muda-mudi ini terdiri dari 6 orang. Jadi mereka ini sudah bersahabat sejak lama. Nah, lalu apa yang terjadi? Pada suatu ketika mereka mengalami suatu peristiwa yang tidak enak atau peristiwa yang tidak baik. Nah, apa peristiwa itu? Jadi pada saat itu mereka mengalami peristiwa kecelakaan mobil. Nah, ketika terjadi peristiwa kecelakaan ini, salah satu dari mereka itu mengalami luka yang sangat berat, hingga ia cacat dan pada akhirnya ia mengalami lumpuh. Lalu apa yang terjadi? Ketika peristiwa itu menimpa dirinya, teman-teman yang sebelumnya selalu bersama dengan dia, selalu mendampingi dia dalam suka maupun duka, pada saat itu mereka pergi meninggalkan dia. Mereka tidak peduli terhadap temannya, mereka tidak memperhatikan kesehatannya atau kondisinya. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, ternyata masih ada satu orang yang pada akhirnya kembali merangkul temannya yang tadi terluka, temannya yang tadi lumpuh atau cacat. Pada saat itu, ia mendampingi temannya, ia terus bersama dengan temannya, dan terus memberikan semangat kepada temannya, hingga pada akhirnya ia mengalami sukacita, ia mengalami semangat yang luar biasa, meskipun pada saat itu ia mengalami kondisi fisik yang tidak baik-baik saja. Saudara-saudari yang terkasih, cerita yang barusan saya ceritakan itu merupakan suatu gambaran bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita punya dosa, kita punya cacat celah, kita punya kekurangan. Allah itu selalu hadir dalam diri kita. Allah itu selalu datang mendampingi kita meskipun orang lain pergi meninggalkan kita. Jadi itu adalah tanda bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kuasa penyembuhan merupakan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk kita ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami luka. Allah itu selalu hadir dalam diri kita. Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada kita, dan Allah itu selalu menuntun kita dalam keadaan kita yang seperti apapun. Karena Allah tidak pernah melihat seberapa cacatnya kita, seberapa dosa kita, dan seberapa kekurangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, tentunya kita punya pemikiran atau kita pernah berpikir bahwa kita tidak akan pernah seperti Allah. Dan memang kita tidak mungkin bisa seperti Allah. Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang sangat tinggi, Allah yang sangat besar. Jadi kita tidak bisa melampaui batas pemikiran kita bahwa kita harus bisa seperti Allah. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita memiliki pemikiran seperti itu, sebetulnya atau sesungguhnya ada beberapa hal yang memang membedakan kasih yang dimiliki manusia dengan kasih yang dimiliki oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, kita mempunyai kelemahan atau kecenderungan ketika kita mengasihi orang lain, kita cenderung mengharapkan balasan, kita cenderung mengharapkan ada sesuatu yang datang dari orang lain. Jadi kalau saya mau cerita, ketika saya kecil, ketika saya disuruh oleh orang tua, disuruh oleh orang-orang terdekat saya, tentunya pada saat itu saya mengharapkan sesuatu yang nantinya akan diberikan kepada saya. Dan pada saat itu, sebenarnya kita mengasihi atau menolong orang lain itu tidak mempunyai ketulusan, tidak dengan hati, tetapi karena kita mengharapkan sesuatu yang datang dari orang lain. Jadi itulah kasih yang dimiliki oleh manusia. Kasih yang dimiliki Allah mempunyai ciri-ciri yang khusus, yang mana kasih ini dapat menjelaskan bahwa sebagaimana Allah itu sendiri adalah kasih.
Jadi kasih yang dimiliki Allah itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama, kasih yang setia. Lalu yang kedua, kasih yang tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah kasih yang sabar menanti. Nah, kita akan melihat satu persatu poin ini. Yang pertama adalah kasih Allah yang setia. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Allah itu adalah kasih, Allah itu senantiasa selalu setia kepada kita, selalu mendampingi hidup kita, selalu menemani kita, meskipun kita punya banyak dosa, meskipun kita banyak kelemahan. Tetapi kesetiaan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Allah selalu mendampingi hidup kita. Lalu yang kedua, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat merupakan kasih yang dimiliki oleh Allah, yang mana ketika Allah mencintai dan mengasihi kita, Allah tidak pernah meminta apapun dari kita. Allah tidak pernah menuntut balasan apapun dari kita. Tetapi yang Allah minta adalah kita senantiasa percaya, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita senantiasa memperbarui kita serta bertobat kepada Allah. Lalu kasih yang ketiga adalah kasih yang sabar menanti. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan, ketika kita sudah melangkah jauh dari ajaran-ajaran Tuhan, pada saat itu Tuhan itu sudah melupakan kita. Jadi itu merupakan sebuah pemikiran yang salah. Allah itu merupakan Allah yang sabar menanti, Allah yang selalu menunggu kita untuk datang kepadanya, menunggu kita untuk terus bertobat, karena Allah itu selalu menanti kita. Meskipun kita sudah melangkah jauh dari ajarannya, kita sudah pergi jauh dari hadapannya. Jadi itu adalah ciri-ciri yang Allah miliki. Nah, ketika kita melihat ketiga ciri ini, mungkin Anda semua bertanya, apakah ciri-ciri atau kasih yang dimiliki Allah bisa kita miliki sebagai manusia? Tentunya bisa. Ketika kita terus percaya kepada Allah, kita mempunyai iman kepada Allah, dan kita terus berubah dalam kehidupan ini, ketiga hal ini itu dapat kita miliki. Kita tidak lagi mengasihi orang lain karena kita mengharapkan balasan. Kita tidak lagi mencintai orang lain karena ada sesuatu dalam diri orang lain, tetapi kita mencintai dan mengasihi orang lain itu sebagaimana kita menerapkan apa yang menjadi cinta, apa yang menjadi kasih yang diberikan Allah kepada kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita memiliki ketiga hal ini, ketika kita mampu mencintai dengan tulus ikhlas, kita dapat menerima kasih Allah, dan kita dapat hidup di hadiratnya, dan kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mengetahui apa sih itu cinta kasih Allah yang menyembuhkan, nah sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara kita menerima cinta kasih Allah. Pertama-tama, kita harus membuka hati kita untuk menerima dan menyadari rahmat-rahmat dari Allah. Selain itu juga, kita harus melepaskan segala kecenderungan-kecenderungan kita terhadap dosa. Misalnya, kita sering bermalas-malasan untuk ke gereja, berdoa, membaca kitab suci, bergosip, bermain games yang berlebihan, dan sering menonton video-video pornografi. Nah, untuk mengatasi segala kecenderungan-kecenderungan dosa tersebut, kita harus menyadari bahwa cinta kasih Allah itu mampu menyembuhkan kita. Kita harus percaya bahwa melalui cinta kasih Allah, kita dapat mengatasi segala kelemahan-kelemahan dan kecenderungan-kecenderungan dosa yang sering kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyadari bahwa cinta kasih Allah itu mampu menyembuhkan kita, dengan begitu perlahan-lahan kita akan diubah oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita juga akan terus memiliki semangat yang berkobar untuk terus mengasihi Allah. Dengan begitu, kita akan rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Contohnya seperti kita rajin beribadah,
rajin berdoa, kita ikut komunitas-komunitas rohani dan camping-camping rohani. Dan semua waktu yang kita miliki itu kita akan usahakan untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sungguh mengetahui diri kita. Tuhan mengetahui kedalaman hati kita. Mungkin pada saat ini kita sedang merasakan luka yang sangat mendalam. Mungkin itu terhadap orang tua kita, yang mana orang tua kita sering merendahkan kita, sering membanding-bandingkan kita dengan saudara-saudari kita, dengan tetangga-tetangga kita, dan hal itu membuat kita merasa tidak berguna, tidak berharga, dan merasa direndahkan. Atau mungkin engkau mengalami luka di mana orang tuamu meninggalkan engkau, dan engkau benar-benar tidak merasakan kasih dari seorang ibu dan seorang ayah. Mungkin pada saat itu engkau ingin digugurkan, atau mungkin karena ekonomi keluarga yang tidak memadai, atau mungkin pada saat ini engkau sedang ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu, oleh teman-temanmu, dan engkau merasa tidak dikasihi. Engkau merasa engkau dijauhkan. Hal ini membuat engkau merasa tidak berguna, dan engkau merasa tidak dihargai, dan hal itu membuat luka yang dalam diri engkau semakin mendalam. Atau mungkin pada saat ini engkau sedang memiliki seorang pacar. Engkau merasa dikhianati, diselingkuhi, dan diancam untuk terus melakukan hubungan yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sungguh ada pada saat ini di dekat engkau. Saat ini Tuhan sedang memegang tanganmu. Pada saat ini juga Tuhan menyadarkan engkau bahwa engkau sungguh berharga, sekalipun engkau ditinggalkan oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu, dan semua orang yang engkau kasihi. Tuhan menyadarkan engkau bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau apa adanya. Dengan kuasa cinta kasih Allah, Tuhan mampu menyadarkan engkau. Tuhan mampu menyembuhkan setiap luka-luka yang ada pada dirimu. Sadarilah bahwa kasih Tuhan melampaui segala kasih. Tuhan menyembuhkan kita dan mengubahkan kita menjadi pribadi yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah sesi cinta kasih Allah yang menyembuhkan pada kali ini. Dan untuk mengakhiri sesi ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati atas jamahan-Mu kepada kami. Engkau telah memilih kami saat ini sehingga kami boleh menyadari bahwa cinta kasih-Mu lah yang menyembuhkan kami dari setiap luka-luka yang kami miliki. Cinta kasih-Mu mampu memulihkan kami yang rapuh, sehingga kami mampu dikuatkan lagi, kami mampu dibangkitkan lagi. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar semakin hari kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Bawalah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kami serahkan diri kami kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.